Namaku Naya. Aku perempuan biasa, lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Yogyakarta. Sejak kecil aku terbiasa hidup hemat. Jadi, saat aku jatuh cinta pada Rendra, seorang laki-laki yang bercita-cita menjadi dokter tapi tak punya biaya, aku tak ragu. Aku tahu hidup kami tidak akan mudah, tapi aku percaya, cinta itu bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang saling melengkapi. Kami menikah saat usia kami baru 24. Bukan pesta besar, hanya akad sederhana di ruang tamu rumah orang tuaku, dengan karpet tipis dan kue bolu potong. Tapi aku bahagia, karena di sampingku ada laki-laki yang kulihat berjuang, bukan menyerah. Nah, katanya malam itu setelah semua tamu pulang. Aku nggak janji akan selalu bikin kamu senyum. Tapi aku janji, aku akan terus belajar, sampai jadi orang yang pantas buat kamu banggakan. Aku tersenyum dan mengangguk, menggenggam tangannya erat. Aku percaya. Karena bukan hanya janji itu yang meyakinkanku, tapi juga tatapan matanya yang tulus. Mata laki-laki yang ingin membuat hidupku lebih baik, bukan sekadar menumpang lewat. Beberapa bulan setelah menikah, kami mulai mengatur keuangan. Tabunganku dari hasil jadi kasir toko swalayan kecil cukup untuk Rendra mendaftar kuliah kedokteran swasta. Sisanya, aku kerja sambilan, buka warung kecil di depan kontrakan, dan malam hari bantu jaga warung tetangga. Rendra kuliah siang, kadang malam juga. Tiap pagi, aku bangunkan dia dengan segelas teh dan nasi tempe goreng. Jangan lupa sarapan, kataku sambil menyuapkan 1 sendok ke piringnya. Dia tersenyum, meski matanya sembab karena begadang belajar. Aku nggak tahu bisa. Balas semua ini kapan, nak? Katanya. Aku menjawab sambil menyender di bahunya. Balas nanti aja, pas kamu udah lulus dan pakai jas dokter. Aku bakal duduk di barisan paling depan waktu kamu sumpah dokter nanti. Itu jadi kalimat favorit kami setiap kali lelah menyerang. Dan waktu berjalan cepat. Tahun demi tahun kulalui dengan penuh perjuangan, tapi tak pernah terasa berat. Karena setiap malam sebelum tidur, aku selalu bilang dalam hati, aku sedang membangun masa depan untuk kami berdua. Aku sedang membangun masa depan untuk kami berdua. Itulah mantra yang terus kuucap tiap malam, bahkan ketika tanganku mulai kapalan karena harus membungkus puluhan gorengan sebelum fajar, atau saat tubuhku gemetar karena belum makan seharian. Demi bisa setor uang kuliah Rendra, tapi aku tidak mengeluh. Karena setiap kali melihat Rendra pulang membawa buku-buku tebal dan wajah lelah yang tetap menyempatkan mencium keningku, aku merasa semua ini layak diperjuangkan. Rendra semakin sibuk di tahun ketiganya. Magang mulai masuk jadwal. Dia mulai cerita tentang rumah sakit tempat dia praktik, tentang pasien-pasiennya, tentang dosen yang cerewet, bahkan tentang perawat-perawat yang katanya kerja cepat dan cerdas. Aku seneng, nah. Dunia medis itu kayak dunia baru buatku, katanya sambil membuka sepatu di depan pintu. Aku mengangguk, menuangkan teh hangat ke gelas. Aku bangga. Ren, kamu makin dekat sama impianmu. Dia tersenyum, tapi kali ini senyumnya hanya sekilas. Mungkin lelah pikirku, mungkin lapar, atau mungkin pikirannya ada di tempat lain, tapi aku menepis semua prasangka. Aku memilih percaya. Karena di rumah tangga, bukankah kepercayaan itu pondasi yang tak boleh retak? Malam itu aku jatuh tertidur di meja makan. Aku terlalu lelah menghitung sisa uang belanja yang makin menipis. Rendra belum pulang. Katanya harus lembur di rumah sakit. Aku menunggu. Tapi yang datang justru angin malam dan suara motor yang hilir mudik di gang depan kontrakan. Pukul 1:17 dini hari, suara pintu depan terbuka. Aku bangun setengah sadar. Rendra masuk perlahan, membuka sepatu tanpa suara. Maaf, ketiduran di ruang jaga, katanya lirih, sambil langsung menuju kamar mandi. Aku hanya mengangguk. Tapi entah kenapa, malam itu, hatiku tidak ikut tidur. Pagi harinya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Rendra tidak lagi memandangku seperti dulu. Dia memegang HP lebih lama daripada sendok nasi. Dia sering tersenyum, kecil saat membaca pesan, lalu buru-buru mengunci layar saat aku mendekat. Tapi tetap, aku memilih diam. Aku berpikir, mungkin itu hanya aku yang terlalu sensitif. Atau mungkin dia sedang stres dengan ujian magang. Hingga suatu sore, saat aku sedang menjemur cucian, HP Rendra tertinggal di meja. Layarnya menyala. Dan nama itu muncul, Mita. Jangan terlalu capek ya, Dok sayang. Aku bawa kopi sore ini, dadaku sesak. Tapi aku tidak menangis. Tidak saat itu. Aku hanya berdiri diam,
sambil menatap layar yang perlahan redup, dan bersiap menyalakan kembali mantra lamaku. Aku sedang membangun masa depan untuk kami berdua. Tapi bagaimana jika ternyata dia sedang membangun masa depan dengan orang lain? Tapi bagaimana jika ternyata dia sedang membangun masa depan dengan orang lain? Pikiran itu berputar-putar di kepalaku, seperti jarum jam rusak yang tak mau berhenti. Aku mencoba menenangkan diri. Itu mungkin cuma teman kerja. Mungkin bercanda, bisikku sambil menyalakan kompor untuk memasak air. Tapi kata-kata manis di pesan itu tak bisa kuhapus dari ingatanku. Dok sayang, 3 kata yang dulu hanya aku yang boleh ucapkan. Sekarang, sudah bukan milikku lagi. Hari-hari berikutnya, aku seperti hidup di 2 dunia. Di depan Rendra, aku tetap jadi istri yang tersenyum, menyajikan teh, dan menyambut dia pulang. Tapi di dalam hati, aku sedang duduk sendiri di ruang yang gelap, sambil menunggu cahaya yang dulu dia janjikan, sampai akhirnya hari itu tiba. Hari di mana dia lulus. Aku menyaksikan Rendra berdiri tegak di atas panggung, mengenakan jas putih, dokter dengan bangga, senyumnya begitu bersinar. Di hadapannya, ada kamera-kamera, lampu-lampu kilat, dan tumpukan bunga. Aku berdiri di belakang, jauh dari sorotan. Tapi mataku tak lepas dari dia. Saat namanya dipanggil, aku menggenggam tangan sendiri erat-erat. Bukan karena gugup, tapi karena takut. Kalau ini akan jadi akhir dari perjuanganku, bukan puncaknya. Setelah acara selesai, aku menghampirinya dengan hati yang ingin meledak. Aku membawa kotak kecil, isinya bros mungil berbentuk stetoskop dari logam perak, hasil menabung diam-diam selama setahun. Selamat ya, Ren. Aku menyodorkannya dengan senyum. Tanganku sedikit gemetar. Kamu berhasil, aku bangga. Dia menerima kotaknya, lalu tersenyum sekilas. Terima kasih, Nah. Lalu matanya melirik ke arah lain. Seorang perempuan muda dengan seragam klinik sedang menunggu tak jauh dari situ. Mita. Dia melambai kecil dan Rendra membalas dengan anggukan ringan. Waktu seakan berhenti. Di antara ribuan orang yang bertepuk tangan, aku merasa dunia ini hanya menyisakan 2 suara. Tawa mereka dan detak, jantungku yang retak pelan-pelan, tapi aku tetap berdiri, karena hatiku belum siap menyerah. Jadi, habis ini kamu mau kerja di mana? Tanyaku saat kami pulang naik motor. Sudah ada tawaran dari klinik tempat aku magang dulu. Jawabnya pendek. Aku mengangguk. Yang di mana? Dia diam sejenak, lalu menjawab pelan. Tempat Mita kerja. Namanya disebut tanpa beban. Seolah tak ada luka yang pernah kutelan tiap kali nama itu lewat di pikiranku. Dan malam itu, aku kembali menyeduh teh seperti biasa. Tapi bukan untuk 2 orang, karena Rendra belum pulang sampai larut. Katanya ada pertemuan internal. Tapi aku tahu, dia sedang bersama seseorang yang perlahan sedang menggeserku dari tempatku sendiri. Dan aku bertanya dalam hati, apakah ini akhir dari janji yang dulu dia ucapkan malam pertama kami menikah? Apakah ini akhir dari janji yang dulu dia ucapkan malam pertama kami menikah? Aku belum berani menjawab pertanyaan itu, karena sebagian hatiku masih berharap aku salah. Bahwa semua ini hanya bayang-bayang dari rasa cemburu yang kelewat lelah. Tapi, kenyataan tak bisa terus kusembunyikan. Beberapa minggu setelah Rendra resmi bekerja sebagai dokter di klinik tempat Mita juga bekerja, semuanya mulai terasa berbeda. Bukan hanya karena waktunya semakin sedikit untukku, tapi karena wajahnya juga mulai berubah. Dia sering tersenyum, tapi bukan padaku. Suatu pagi, aku sedang menyapu halaman depan kontrakan. Rendra bersiap berangkat kerja seperti biasa. Tapi, pagi itu, dia tampak jauh lebih rapi. Parfum baru, kemeja baru, bahkan sepatu yang biasanya dia pakai seadanya, kini disemir mengkilap. Aku mencoba bercanda. Wah, Dokter Rendra kayaknya mau diperiksa pasien cantik ya. Dia hanya tertawa kecil. Namanya juga kerja, harus profesional, jawabnya datar. Lalu buru-buru keluar rumah, bahkan tanpa sempat menyentuh teh hangat yang kubuat seperti biasa. Aku mematung. Teh itu perlahan mendingin. Sama seperti cara dia memandangku belakangan ini. Hari demi hari, aku makin sering sendirian di rumah. Aku tetap mengurus warung kecilku, tetap menyapu, memasak, dan mencuci. Tapi ada ruang kosong yang makin besar di hatiku. Dan ruang itu tidak lagi bisa kuisi dengan alasan. Sampai akhirnya, sore itu datang. Aku sedang menyusun botol-botol minuman di etalase warung,
ketika sebuah motor berhenti di depan. Aku kenal suara motornya, Rendra. Tapi yang membuatku tercekat adalah sosok yang turun bersamanya. Mita. Dia mengenakan seragam putih klinik, rambutnya diikat rapi, dan dia tertawa kecil sambil menyodorkan sesuatu ke Rendra. Kotak makanan, aku. Berdiri terpaku dari balik pintu warung. Rendra tak sadar aku ada di situ. Tapi aku melihat semuanya dengan jelas. Jangan lupa makan ya, Dok. Nanti sakit loh, kata Mita dengan nada manja. Dan Rendra hanya tersenyum. Senyum yang dulu hanya untukku. Tapi kini, senyum itu milik orang lain. Malam harinya aku tidak langsung bicara. Tapi aku menyusun keberanian. Setelah makan malam, saat dia duduk sambil main ponsel, aku duduk di sebelahnya. Ren, sapaku pelan. Jawabnya tanpa menoleh. Aku lihat kamu tadi siang bareng Mita. Tangannya berhenti menggulir layar. Lalu, dia pelan-pelan meletakkan ponsel di meja. Oh, kamu lihat ya? Aku mengangguk. Aku cuma mau tahu, dia siapa buat kamu sekarang? Dia diam lama. Lalu, kalimat itu akhirnya keluar dari mulutnya. Kalimat yang lebih dingin dari hujan malam. Dia bikin aku nyaman, nah. Aku nggak tahu gimana jelasinnya. Tapi aku ngerasa, klik. Aku menahan napas. Ingin berkata banyak hal. Tapi lidahku terasa keluh. Lalu aku ini apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menatapku, tapi matanya kosong. Kamu segalanya waktu dulu. Tapi sekarang, aku juga nggak mau bohong sama kamu. Dan malam itu, aku hanya bisa duduk diam di sisi orang yang paling aku cintai, sambil menyadari satu hal yang menyesakan. Aku sudah tak lagi menjadi rumahnya. Aku sudah tak lagi menjadi rumahnya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Tapi anehnya, aku masih menyiapkan bajunya setiap pagi. Masih menyetrika kemejanya, masih membuatkan teh hangat seperti biasa. Seperti robot, yang tak tahu kapan harus berhenti. Mungkin, karena aku belum siap menerima bahwa seseorang yang kuberi seluruh hidupku, kini menggenggam hati orang lain. Malam itu, hujan turun pelan, aku belum bisa tidur. Ada perasaan yang mengganjal sejak sore tadi, saat Rendra pulang kerja dan langsung masuk kamar tanpa sepatah kata pun. Dia terlihat gelisah, bahkan menolak makan malam. Aku duduk di ruang tengah, di antara suara rintik hujan dan jam dinding yang terus berdetak lambat. Jam sudah menunjukkan 04.07 ketika HP Rendra yang tertinggal di ruang tamu bergetar. Aku menoleh, layar menyala. Nama yang muncul di layar membuat dadaku langsung sesak. Mita Klinik. Kupandangi layar itu lama. Lalu, ponsel bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan masuk. Sayang, aku kangen. Kenapa nggak kabarin aku sejak tadi? Sayang. Kata yang dulu hanya milikku, kini melayang begitu saja ke layar kecil itu. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak kaget. Karena jauh di dalam hati, aku tahu hari ini akan datang. Beberapa menit kemudian, Rendra keluar dari kamar. Dia melihatku masih duduk, lalu melihat ponselnya di tanganku. Kami saling diam, tapi diam kami begitu bising. Aku bisa jelasin, katanya akhirnya. Aku hanya menatapnya. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Dia menunduk. Karena aku nggak mau kamu sakit hati. Aku menahan tawa pahit. Terlambat, Ren. Dia menghela napas panjang. Aku bingung, nah. Di satu sisi aku nggak mau nyakitin kamu, tapi di sisi lain, aku juga nggak bisa pura-pura terus. Aku berdiri, mataku panas. Tapi tak ada air mata yang jatuh malam itu. Pura-pura? Suaraku pelan, tapi tegas. Selama ini yang pura-pura siapa? Aku, yang bertahan di rumah ini sendirian, yang kamu tinggal tiap malam dengan alasan jaga pasien. Dia menutup mata sejenak. Maaf, aku menggeleng, perlahan, maaf. Itu nggak cukup. Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu mengecilkan semua perjuangan yang pernah kita bangun sama-sama. Aku berjalan ke kamar, bukan untuk marah, tapi untuk menyelamatkan sisa harga diriku. Dan di balik pintu itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis. Bukan karena dia menyakitiku, tapi karena aku mulai percaya bahwa aku pantas untuk dicintai dengan lebih baik. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena suara hujan, bukan karena dinginnya kasur yang dulu hangat saat kami masih saling bercerita sebelum tidur. Tapi karena pikiranku tak henti menanyakan satu hal. Apa aku benar-benar sudah tidak cukup? Pagi. Harinya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, sambal kecap, dan teh manis hangat. Meskipun hatiku retak, aku masih melakukan rutinitas yang sama, seolah semua baik-baik saja. Rendra keluar dari kamar tanpa sepatah kata. Dia duduk,
Menatap piring tapi tidak menyentuh apapun. Aku memberanikan diri membuka suara. Ren, kita bisa bicara? Dia diam sebentar. Lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kutebak. Antara ragu, takut, dan pasrah. Naya, katanya akhirnya. Suaranya pelan tapi pasti. Aku udah terlalu lama diam. Dan aku tahu ini akan menyakitimu. Tapi aku nggak bisa terus bohong. Aku menatapnya, jantungku berdegup keras. Kalimat berikutnya merobek sisa keteguhanku. Aku ingin menikah lagi, dengan Mita. Waktu seperti berhenti, aku menatap wajahnya, mencari sedikit rasa bersalah. Tapi yang kulihat hanya ketegangan yang disembunyikan di balik kejujuran. Aku menghela napas dalam-dalam. Tanganku dingin, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang terlalu dalam untuk dilukiskan. Jadi, semua yang kita bangun ini cuman batu loncatan buat kamu sampai bisa pilih dia? Rendra menunduk. Bukan begitu, Nah. Aku tetap sayang kamu. Tapi sama Mita, aku merasa hidupku lebih ringan. Aku tersenyum kaku. Ringan? Kamu tahu apa yang berat? Berat itu bangun jam 4 subuh buat nyiapin gorengan, sambil nahan mual karena belum makan apa-apa. Berat itu ngitung sisa uang belanja di meja makan waktu kamu minta bayar semester. Air mata mulai mengalir, tapi aku tetap bicara. Dan kamu tahu, Ren, yang paling berat, melihat orang yang kamu perjuangkan setengah mati, bilang kalau hidupnya lebih ringan dengan orang lain. Dia terdiam, tak menjawab, dan di keheningan itulah aku merasa aku benar-benar sendirian. Hari itu, aku tidak menangis di kamar. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang mulai lelah. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata pada diri sendiri, mungkin aku harus mulai memperjuangkan diriku. Seperti dulu aku memperjuangkan dia. Mungkin aku harus mulai memperjuangkan diriku. Seperti dulu aku memperjuangkan dia. Kalimat itu terus berputar dalam benakku, sejak pagi hingga malam. Aku tak pernah menyangka bahwa suatu hari aku harus belajar melepaskan. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku dipaksa ikhlas oleh keadaan. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Rendra mulai bersikap seperti semuanya baik-baik saja. Dia pulang seperti biasa, makan malam seperti biasa, bahkan sempat menawariku es krim saat pulang kerja. Seolah-olah, kalimat aku ingin menikah lagi tak pernah dia ucapkan. Seolah luka di hatiku bisa sembuh hanya dengan satu rasa manis di ujung lidah. Aku tak menjawab tawarannya. Aku hanya melihat wajahnya. Wajah yang dulu membuatku yakin, kini terasa asing, datar, dan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menyakiti pasangannya. Suatu malam, dia pulang lebih malam dari biasanya. Aku masih terjaga, duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian. Dia membuka pintu dan terkejut melihatku belum tidur. Aku pikir kamu udah tidur, katanya, melepas sepatu. Aku tunggu kamu, jawabku singkat. Dia menatapku ragu, lalu duduk di sampingku. Ren, suaraku tenang, tapi mataku lurus ke depan. Kalau kamu udah yakin mau menikah lagi, kita pisah aja dulu. Biar aku yang pergi. Dia tampak kaget. Nah, kamu nggak perlu pergi. Kita masih bisa satu rumah. Aku tetap tanggung jawab. Kamu tetap istri. Aku bukan istri cadangan. Ren, potongku pelan. Aku istri yang kamu pilih waktu kamu belum punya apa-apa. Dan aku nggak mau terus tinggal di rumah yang hatinya udah bukan buat aku. Dia diam. Tak bisa membantah. Karena kali ini, kata-kataku benar. Malam itu aku menangis. Bukan karena patah hati, tapi karena aku tahu, besok pagi, aku akan pergi dan memulai hidupku dari awal. Dan itu bukan keputusan kecil. Itu adalah perpisahan dari semua yang pernah kuimpikan. Tapi aku tahu, lebih baik pergi dengan luka daripada tinggal dengan rasa yang tidak lagi bernyawa. Lebih baik pergi dengan luka daripada tinggal dengan rasa yang tidak lagi bernyawa. Dan pagi itu, aku benar-benar pergi. Aku hanya membawa 2 koper kecil dan 1 tas ransel. Di dalamnya ada beberapa potong pakaian, alat masak seadanya, dan buku resep warisan ibuku. Ruang tamu rumah itu menatapku kosong. Dinding yang dulu memantulkan suara tawa kami, kini diam dan sunyi seperti tak pernah mengenalku. Rendra berdiri di depan pintu. Dia tidak menahan. Dia hanya berkata, "Kalau kamu butuh sesuatu, kabari aku." Aku menatapnya sebentar. "Aku hanya butuh satu hal, Ren," kataku pelan. Waktu untuk menyembuhkan diri dari seseorang yang pernah aku cintai sepenuh hati. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk dan memalingkan wajah. Aku menunduk sebentar,
lalu melangkah keluar. Langkahku berat, tapi hatiku tahu, ini langkah yang benar. Aku menyewa kamar kos kecil di gang sempit, di belakang pasar. Kamarnya hanya cukup untuk kasur lipat, kipas angin berdengung, dan meja kayu usang. Tapi tempat itu terasa seperti awal. Aku menangis malam itu, bukan karena menyesal, tapi karena aku sadar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku hidup tanpa bergantung pada siapapun. Esoknya, aku berkeliling pasar membawa brosur sederhana bertuliskan, kue rumahan. Nayaku, terima pesanan bolu kukus, risoles, donat kampung. Bisa antar. Beberapa menolak, beberapa tersenyum simpati. Tapi satu ibu penjual sayur berkata, coba titip di sini dulu. Kalau enak, pasti laku. Dan dari situlah semuanya dimulai. Di tengah sempitnya kamar kos dan harumnya adonan kue, aku mulai merangkai kembali hidupku. Dengan tepung, telur, dan air mata yang diam-diam ikut larut di adonan. Aku tak tahu akan sampai di mana. Tapi yang jelas, aku tak akan kembali ke rumah itu lagi. Karena rumah bukan soal bangunan, tapi soal siapa yang masih mau berjuang bersamamu. Karena rumah bukan soal bangunan, tapi soal siapa yang masih mau berjuang bersamamu. Dan kali ini, satu-satunya yang tersisa untuk berjuang bersamaku adalah diriku sendiri. Hari-hariku berubah drastis. Dulu, aku bangun pagi untuk menyiapkan sarapan Rendra. Sekarang aku bangun lebih pagi lagi untuk mengadon kue dalam dapur mungil pinjaman milik Bu Warni, ibu kos yang tak pernah lelah menyemangatiku. Naya, kamu tuh kuat. Tapi kamu juga boleh capek, ya, katanya suatu pagi, sambil menyodorkan teh hangat. Aku hanya tersenyum, karena sebenarnya aku memang capek. Tapi aku lebih takut berhenti daripada lelah. Kueku mulai dikenal sedikit demi sedikit. Titipan di warung sayur laku 3 bungkus. Lalu esoknya, 5. Seseorang memotret dan unggah di Facebook dengan caption, kue bolu rumahan terenak di kampung. Ini! Lembut dan manisnya pas sehari setelah itu ada yang chat. Bu, saya pesan 1 loyang donat ya buat acara pengajian. Air mataku jatuh saat membaca pesan itu. Bukan karena nominal uangnya. Tapi karena itu adalah pengakuan pertama bahwa aku masih layak dihargai. Aku memberi nama usahaku, Nayaku. Bukan karena ingin terlihat cantik, tapi karena aku ingin mengingat bahwa hidupku adalah milikku sepenuhnya sekarang. Dan di antara loyang-loyang panas dan aroma mentega yang menyebar ke seluruh kamar, aku menemukan sesuatu yang tak bisa kubeli saat masih jadi istri Rendra. Rasa cukup, cukup dengan diriku sendiri, cukup dengan kekuatanku yang dulu tak kusadari, cukup. Untuk tidak lagi berharap pada orang yang memilih pergi. Aku tahu jalanku masih panjang. Tapi hari ini, aku sudah melangkah. Meski dengan kaki yang masih goyah, aku melangkah dengan hati yang perlahan mulai berani. Aku melangkah dengan hati yang perlahan mulai berani. Tapi keberanian kadang diuji. Bukan oleh cobaan yang besar, melainkan oleh hal kecil yang tiba-tiba datang saat hati mulai damai. Pagi itu seperti biasa. Aku sedang mengaduk adonan bolu, ketika suara tukang pos memanggil dari depan gang. Bu Naya, kiriman buat ibu. Aku mengangguk sambil mengelap tangan. Dari siapa, Pak? Kurir nggak tahu, cuma ditulis. Penting. Aku mengambil amplopnya. Coklat muda, sedikit harum, dengan tinta emas tipis di tengah. Dan ketika kubuka, dunia yang kupikir sudah stabil, kembali goyah dalam sekejap. Undangan pernikahan Rendra Pratama and Mita Anggraini Sabtu, pukul 10 WIB Gedung Serbaguna Medika Sejahtera Dress Code. Putih entoska aku membaca baris demi baris. Mataku terpaku pada satu bagian kecil di pojok bawah. Dengan ini kami mengundang Ibu Naya sebagai tamu kehormatan keluarga. Tamu kehormatan, lucu sekali. Dulu aku adalah pilar rumah tangganya, dan kini, aku cuma penonton di pelaminannya. Aku tidak menangis. Tidak langsung. Tapi tangan yang tadi kuat mengaduk adonan, kini bergetar. Sendok kayu jatuh ke lantai. Adonan muncrat sedikit ke meja. Tapi aku tak peduli. Aku hanya duduk. Diam. Sambil memegang undangan itu erat-erat, seolah itu satu-satunya bukti bahwa semua ini bukan mimpi buruk, tapi kenyataan. Dan yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa hari yang dulu kuimpikan jadi milikku, sekarang diberikan kepada orang lain, oleh laki-laki yang dulu bersumpah akan setia. Malam itu, aku membuka buku harian kecil yang sudah lama tak kusentuh. Dengan tangan gemetar, aku menulis, Tuhan, hari ini aku sadar, luka yang tidak dirawat bisa jadi racun.
Tapi luka yang dirawat dengan keikhlasan bisa berubah jadi kekuatan. Aku belum kuat sepenuhnya, tapi aku juga bukan perempuan yang sama seperti dulu. Dan sebelum aku menutup lampu, aku menatap undangan. Itu untuk terakhir kalinya, lalu melipatnya pelan. Aku tidak akan datang. Bukan karena aku takut melihat mereka bahagia, tapi karena aku tahu aku juga berhak bahagia. Dengan caraku sendiri. Aku juga berhak bahagia, dengan caraku sendiri. Tapi kenyataannya, kebahagiaan tak datang begitu saja, hanya karena kita merasa pantas menerimanya. Terkadang ia datang sebagai ujian, terkadang ia datang sebagai godaan. Seminggu setelah undangan, itu kuterima, dan kutolak hadir. Aku menerima chat dari seseorang yang tak pernah kuduga. Bayu. Hai Nay, boleh ketemu sebentar? Aku dengar kamu sekarang jualan kue. Mau pesen, sekalian ngobrol. Boleh? Bayu. Teman masa SMA. Pernah satu organisasi. Pernah suka, tapi tak sempat jadi apa-apa. Dulu dia hanya senyuman hangat yang singgah sebentar di hatiku sebelum Rendra datang dengan janji-janji masa depan. Dan kini, ketika hatiku belum benar-benar pulih, Bayu datang seperti suara pelan yang mengajak bicara. Kami bertemu di taman kota. Dia datang dengan senyum yang sama seperti dulu. Sederhana, hangat, dan penuh perhatian. Naya, katanya sambil menatapku. Aku tahu mungkin ini tiba-tiba, tapi aku bangga sama kamu. Aku tersenyum setengah kikuk. Biasa aja yuk, aku cuma jualan kue. Tapi kamu berdiri sendiri. Setelah semua itu, nggak semua orang bisa naik. Mataku terasa panas. Tapi aku menahan. Terus terang, lanjutnya. Waktu aku tahu kamu pisah dari Rendra, aku kaget. Tapi setelah aku lihat kamu sekarang, aku rasa mungkin itu bukan akhir, tapi awal. Aku diam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa didengar, bukan sekadar ditoleransi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Bayu sering chat. Kadang menanyakan resep, kadang hanya menyemangati. Lalu suatu malam, dia mengirim pesan. Nay, kalau aku bilang aku suka kamu sejak dulu, kamu akan percaya? Tanganku gemetar memegang ponsel. Karena bagian dari hatiku, merespon sebagian yang sudah lama ingin dicintai dengan tulus. Bagian yang merasa, mungkin ini giliranku untuk bahagia. Tapi aku juga tahu, aku belum selesai dengan diriku sendiri. Aku belum benar-benar sembuh. Dan membalas luka dengan cinta yang baru, bisa saja bukan penyembuhan, tapi pelarian. Malam itu, aku merenung lama di kamar kos. Di luar hujan turun pelan, dan di dalam kepalaku, dua suara bertarung. Kamu pantas dicintai lagi. Tapi jangan terburu-buru menggenggam tangan baru, kalau bekas luka lama belum kamu obati. Dan aku tahu, aku sedang berdiri di persimpangan, antara melanjutkan langkah atau berhenti. Sejenak agar tak tersesat untuk kedua kalinya. Antara melanjutkan langkah atau berhenti sejenak agar tak tersesat untuk kedua kalinya. Dan ternyata, semesta memilih menjawab dengan cara yang paling tak kuduga. Hari itu aku mampir ke minimarket dekat kontrakan. Aku ingin membeli plastik besar untuk kemasan baru kue donatku yang makin banyak pesanan. Di depan rak tisu, aku berpapasan dengan seorang perempuan. Tubuhnya ramping, rambutnya diikat simpel, wajahnya pucat seperti sedang tidak enak badan. Saat dia menoleh, kami saling mengenali. Dia tersentak kecil. Aku diam. Bu Naya, katanya setengah berbisik. Aku menatapnya tanpa emosi. Bukan karena aku marah, tapi karena aku belum tahu harus merespons dengan apa. Dia menunduk pelan. Aku nggak nyangka bisa ketemu ibu di sini. Aku hanya mengangguk. Aku tinggal di sini sekarang. Dia menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf. Sungguh, aku kira kalian sudah pisah baik-baik waktu itu. Rendra nggak pernah bilang yang sebenarnya. Aku terdiam. Dalam hatiku, amarah kecil berdesir. Tapi aku tidak membiarkannya tumbuh. Aku terlalu letih untuk marah. Jadi kamu pikir, aku sudah bukan istrinya saat kalian mulai dekat? Suara itu keluar dari mulutku. Tenang, tapi dingin. Mita mengangguk, lemah. Aku baru tahu setelah semuanya terjadi. Dan aku tahu itu salahku juga. Aku nggak pernah tanya lebih dalam. Aku terlalu percaya dia. Aku menarik napas dalam-dalam. Kamu tahu yang paling menyakitkan bukan karena dia memilih kamu, tapi karena dia menghapus semua perjuangan kami. Seolah-olah nggak pernah ada. Mita menatapku, pelan-pelan meneteskan air mata. Aku nggak minta dimaafkan. Tapi aku ingin ibu tahu, aku nggak bahagia.
Aku terdiam. Dia berubah, Bu. Dingin, sibuk. Bahkan, aku merasa bukan aku yang dia cintai, tapi hanya peran yang dia butuhkan. Dan saat itu aku sadar, pengkhianatan tidak selalu berakhir dengan kebahagiaan. Kadang, orang yang merebut tempatmu juga akan merasakan kosongnya cinta yang tak dibangun di atas kejujuran. Aku meninggalkan minimarket tanpa berkata banyak, tapi langkahku lebih ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tahu aku bukan perempuan yang kalah. Aku bukan perempuan yang kalah, dan seperti semesta ingin mengujiku lagi, beberapa hari setelah pertemuanku dengan Mita, Rendra datang. Siang itu aku baru selesai mengantar pesanan ke rumah pelanggan tetap. Saat kembali ke kos, Bu Warni memanggil dari depan. Naya, ada yang nungguin kamu dari tadi. Aku mengerutkan dahi, dan saat aku berbelok di tikungan kecil menuju halaman, aku berhenti. Rendra. Duduk di bangku kayu dengan wajah yang tak lagi setegas dulu. Rambutnya acak-acakan, matanya sayu. Dia menatapku seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Naya, suaranya serak. Aku berdiri beberapa langkah dari dia. Jarak yang dulu tak ada, kini menjadi benteng tak terlihat. Aku cuma mau ngomong sebentar. Boleh? Aku mengangguk pelan, meski hatiku bergetar. Dia menarik napas panjang. Aku salah, besar, dan aku tahu gak ada kalimat yang cukup buat nutupin luka yang pernah aku bikin ke kamu. Aku diam, menunggu dia melanjutkan. Aku kira, Mita bisa bikin hidupku lebih tenang. Tapi ternyata aku cuma cari pelarian. Dan aku sadar, kamu bukan tempat pelarian, nah. Kamu rumah. Kata itu, rumah memang dulu sangat aku harapkan. Tapi sekarang, hanya terasa seperti gema kosong yang datang terlambat. Dia menunduk. Boleh aku minta maaf? Aku menatapnya lama. Bukan karena ingin memaafkan, tapi karena aku sedang berusaha memastikan bahwa diriku yang sekarang tidak akan jatuh ke tempat yang sama 2 kali. Aku sudah memaafkan, Ren, jawabku akhirnya. Tapi maaf tidak berarti aku harus kembali. Dia terdiam, air matanya jatuh satu persatu. Aku bukan lagi perempuan yang kamu tinggalkan waktu itu. Sekarang aku sudah punya hidupku sendiri, dan aku tidak mau jadi pilihan cadangan saat rencanamu yang dulu gagal. Aku berjalan melewatinya, membuka pintu kos, dan berdiri di ambang pintu. Tapi terima kasih sudah datang. Setidaknya sekarang, aku tahu aku sudah benar-benar selesai. Dan saat aku menutup pintu perlahan, aku tidak menangis. Karena hari itu, aku menyaksikan diriku sendiri memilih untuk sembuh, bukan untuk kembali. Karena hari itu, aku menyaksikan diriku sendiri memilih untuk sembuh, bukan untuk kembali. Dan kukira setelah Rendra pergi, semuanya akan menjadi lebih ringan. Tapi nyatanya, kepergian yang tak menyisakan beban justru menyisakan ruang kosong, yang membuatku kembali bertanya, aku mau kemana sekarang? Beberapa hari setelah itu, Bayu datang lagi ke tempatku. Dia membawa 2 gelas es teh dan roti bakar. Katanya cuma mampir. Tapi aku tahu dia sedang menunggu sesuatu. Jawaban yang belum pernah kuucapkan dengan jelas. Kami duduk di depan warung kecil yang dulu hanya tempatku menata kue. Sekarang sudah ada etalase baru. Spanduk sederhana bertuliskan, Nayaku kue and snack rumahan. Bisnis kecilku tumbuh, pelan tapi pasti. Seperti hatiku. Naya, Bayu akhirnya bicara. Aku tahu kamu lagi belajar berdiri sendiri. Dan kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kukira. Aku menunduk pelan, mendengarkannya dengan hati yang tetap waspada. Aku nggak mau buru-buru. Tapi aku juga nggak mau terus diam. Kalau suatu hari nanti kamu siap buka hati, aku mau jadi bagian dari cerita kamu. Tapi bukan sebagai penyelamat, sebagai teman jalan. Aku terdiam. Lama. Bukan karena aku ragu pada Bayu, tapi karena aku sedang bicara pada diriku sendiri. Apa aku sudah benar-benar siap mencintai lagi? Atau aku hanya takut berjalan terlalu lama sendirian? Malam itu, aku merenung sendiri di kamar kos yang sekarang sudah lebih terasa seperti rumah. Kupandangi cermin, melihat wajahku, wajah yang pernah rapuh, kini mulai bersinar walau samar. Aku tahu Bayu bukan Rendra. Bayu tidak datang membawa janji. Dia datang membawa kesabaran, tapi aku juga tahu, membiarkan seseorang masuk ke dalam hidup butuh keberanian baru. Bukan karena takut disakiti, tapi karena aku sudah terlalu lama belajar mencintai diriku sendiri, dan aku tidak ingin kehilangannya lagi. Esok harinya, aku mengirim pesan pendek pada Bayu. Kalau kamu masih sabar menunggu,
Aku belajar lagi tentang percaya. Mungkin kita bisa jalan pelan-pelan, tapi kali ini, aku yang pegang arah. Bayu menjawab singkat. Aku ikut langkah Munai, tidak akan mendahului, tidak akan meninggalkan. Dan hari itu, aku sadar, cinta yang datang bukan untuk menggantikan luka, tapi untuk menemani saat lukanya sedang sembuh, adalah cinta yang layak diperjuangkan. Cinta yang datang bukan untuk menggantikan luka, tapi untuk menemani saat lukanya sedang sembuh. Dan aku sadar, mungkin aku memang tak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk tidak hidup di dalamnya selamanya. Bisnis kueku perlahan tumbuh. Pesanan makin banyak. Bahkan ada satu ibu-ibu komunitas pengajian yang mengajakku ikut bazar kecil di balai kelurahan. Tapi di balik semua itu, ada malam-malam ketika aku masih menangis. Bukan karena rindu, tapi karena aku sedang berdamai dengan versi diriku yang dulu rela dicintai setengah-setengah. Hari itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Hujan rintik-rintik di luar. Dapur kecil kontrakan hangat dengan aroma bolu pandan yang baru matang. Aku sedang mengaduk adonan kedua saat ponselku berbunyi. Pesan, masuk dari nomor tak dikenal. Ibu Naya, kami dari toko roti Harmoni. Kami tertarik untuk menjual produk ibu di outlet kami. Bisa bertemu minggu ini? Tanganku gemetar. Bukan karena tak percaya, tapi karena selama ini, aku hanya bekerja diam-diam, tanpa pernah menyangka bahwa dunia di luar sana benar-benar melihat usahaku. Aku menatap cermin di kamar mandi setelah itu. Dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku pernah berada di titik terendah, saat ditinggalkan, saat dikhianati, saat tak punya siapapun. Tapi aku tidak hancur. Aku tumbuh, meskipun perlahan. Malam harinya, Bayu datang. Membawa plastik berisi tahu isi dan teh tarik hangat. Kamu kelihatan bahagia hari ini, katanya. Aku cuma lega, jawabku. Ternyata, yang aku butuhkan selama ini bukan maaf dari masa lalu, tapi pengakuan dari diriku sendiri bahwa aku layak bahagia. Bayu menatapku, dan aku menatap balik. Tak ada pelukan, tak ada janji. Tapi di antara dua gelas teh tarik dan suara hujan di luar, kami saling tahu. Perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku berjalan. Bersama orang yang tahu caranya menjaga tanpa menggenggam terlalu erat. Perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku berjalan bersama orang yang tahu caranya menjaga tanpa menggenggam terlalu erat. Dan saat seseorang berjalan di sampingmu, bukan untuk mengarahkan, tapi untuk menemani, kamu mulai. Menyadari bahagia itu tidak harus ramai, cukup tenang. Aku tak pernah menyangka, satu unggahan sederhana di Facebook akan membuka pintu baru dalam hidupku. Hari itu, aku membagikan kisah kecil tentang awal usahaku. Aku menulis sambil menambahkan foto dapur mungil kontrakan, dan loyang-loyang pertama yang gosong sebagian. Captionnya, dulu aku hanya tahu cara bertahan, tapi ternyata aku juga bisa tumbuh. Untuk semua ibu rumah tangga yang merasa kecil, kalian luar biasa. Tak lama setelah itu, notifikasi mulai berdatangan. Bu, bisa ajarin saya juga? Saya mau ikut belajar jualan dari rumah. Saya dulu PNS, sekarang nganggur. Bisa saya ikut kelasnya? Mataku berkaca-kaca, karena yang dulu membuatku merasa sendiri, sekarang justru jadi jembatan bagi orang lain. Dengan bantuan Bayu, yang ternyata cukup jago teknologi, aku membuka kelas online sederhana. Nayaku Kelas, usaha rumahan dari dapur hati. Pesertanya hanya 9 orang di awal. Tapi setiap pertemuan penuh tawa, cerita, dan harapan. Ada ibu 2 anak yang pernah ditinggal suaminya. Ada janda muda yang ingin bangkit, ada perempuan muda yang sedang memulihkan diri dari pernikahan yang gagal. Dan aku berdiri di depan kamera, bukan sebagai guru, tapi sebagai sesama perempuan, yang tahu rasanya hancur, tapi memilih untuk tidak tinggal di puing-puingnya. Setelah kelas selesai, salah satu peserta mengirim pesan. Bu Naya, saya baru jualan donat 2 bungkus, tapi rasanya seperti jual 200. Terima kasih, saya merasa hidup. Saya mulai punya arti lagi, air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, perjalanan menyembuhkan diri bisa jadi obor untuk menyinari jalan orang lain. Dan malam itu, sambil mengecek adonan yang sedang difermentasi, aku berkata pada diriku sendiri, mungkin Tuhan membiarkanku hancur, agar aku bisa membangun lebih banyak kehidupan dari serpihan itu. Mungkin Tuhan membiarkanku hancur, agar aku bisa membangun lebih banyak kehidupan dari serpihan itu. Dan aku tak menyangka,
Serpihan itu kini membawaku ke sebuah undangan yang membuatku gemetar. Bukan undangan pernikahan, tapi undangan kerja. Sama toko roti Harmoni, salah satu toko terbesar di kota ini, mengajakku bekerja sama. Mereka ingin menjadikan produkku sebagai lini kue rumahan eksklusif di beberapa cabang mereka. Aku datang ke pertemuan itu bersama Bayu. Bukan sebagai pendamping, tapi sebagai tim. Dia duduk di sebelahku, mendengarkan dengan tenang, memberi masukan saat dibutuhkan. Saat menandatangani nota kerjasama, direktur toko bertanya sambil tersenyum, "Ibu Naya, maaf, tapi saya penasaran, apa yang membuat ibu mulai usaha ini?" Aku tersenyum dan menjawab pelan, "Luka, tapi sekarang yang saya bawa ke sini bukan lukanya, tapi pelajaran dari semua itu." Sore harinya aku pulang ke kos dengan hati penuh syukur, dan saat membuka pintu, Bu Warni menyodorkan surat. "Tadi ada kurir datang, Nay. Ini buat kamu." Surat itu tanpa nama pengirim, hanya amplop putih bersih. Tapi tulisan tangannya, aku kenal. Rendra. Aku membukanya perlahan. Isinya hanya 2 lembar. Tulisannya rapi. Kalimatnya singkat. Tapi jelas terasa dari tiap katanya, penyesalan. "Aku melihat berita kerja sama kamu di media lokal. Aku nggak tahu harus bangga atau malu. Mungkin keduanya. Kalau waktu bisa diputar, aku akan tetap pilih kamu. Tapi hidup bukan tentang jika. Kalau kamu berkenan, aku ingin bertemu. Bukan untuk kembali, tapi untuk minta maaf. Kali ini dengan benar." Aku membaca surat itu sambil duduk diam di kursi kecil di pojok dapur. Tapi aku tahu, jawabannya tidak perlu disampaikan dengan mulut. Malam itu aku menulis balasan. Bukan di atas kertas, tapi dalam buku harian yang selalu menemani. "Rendra, terima kasih karena pernah jadi bagian dari hidupku. Tanpa kamu, aku tak akan menjadi sekuat ini. Tapi aku tidak akan datang. Karena aku sudah sampai di titik di mana memaafkan bukan berarti kembali, dan berdamai bukan berarti membuka pintu yang sudah tertutup rapat. Semoga kamu menemukan kedamaianmu. Aku sudah menemukan milikku. Dan aku tahu, itu adalah bab terakhir dari kisah yang pernah membuatku hancur, dan kini membuatku utuh. Aku sudah sampai di titik di mana memaafkan bukan berarti kembali, dan berdamai bukan berarti membuka pintu yang sudah tertutup rapat. Dan saat satu pintu tertutup dengan baik, banyak jendela kehidupan akhirnya terbuka. Tepat di ulang tahunku ke-35, warung kecilku resmi berganti nama dan bentuk. Nayaku, toko kue and kelas usaha perempuan. Sebuah toko mungil bercat kuning lembut di ujung gang, dengan etalase kaca penuh bolu kukus, donat, pastel, dan senyuman. Hari itu ramai. Para murid dari kelas online-nya datang membawa bunga, anak-anak kecil berlarian di halaman, mencicipi kue gratis, dan aku berdiri di pintu toko, memandangi semuanya dengan hati yang nyaris tak percaya. Dulu aku hanya ingin hidup tenang, tapi sekarang aku hidup dengan makna. Bayu membantu membagikan pamflet. Promosi. Dia tak pernah menggangguku dengan pertanyaan, "Kita ini apa?" Karena dia tahu, cinta yang benar tidak menuntut bentuk, tapi menjaga ruang. Dan mungkin karena itu aku semakin yakin hatiku sedang tumbuh ke arahnya. Pelan-pelan, tanpa paksaan. Saat sore mulai meredup, aku duduk sendiri di bangku toko, melihat anak-anak muda mampir beli kue, ibu-ibu mengobrol sambil membandingkan resep, dan wajah-wajah lelah yang pulang kerja lalu mampir hanya untuk menikmati rasa rumahan. Aku menunduk, mengusap pelan label kecil yang kutempel di kotak kue. "Kamu? Cukup. Bahkan ketika kamu merasa hancur. Terima kasih sudah bertahan." Naya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tak lagi merasa aku sedang membuktikan sesuatu. Karena aku tahu siapa diriku, dan siapa yang kini berjalan bersamaku. Aku pernah dicintai, lalu ditinggalkan. Tapi hari ini, aku mencintai diriku sendiri, dan akhirnya dipilih oleh hidup. Aku mencintai diriku sendiri, dan akhirnya dipilih oleh hidup. Dan ketika aku pikir perjuanganku hanya untuk bertahan, Tuhan memperlihatkan bahwa setiap langkah kecil yang dulu kulakukan dalam air mata, kini menjadi jalan terang bagi orang lain. Satu persatu murid dari kelas Nayaku mulai menapaki jalan usahanya sendiri. Ada yang buka toko risoles depan rumah, ada yang titip bolu di warung, ada juga yang menjual makanan beku lewat grup WhatsApp RT. Tapi hari itu, salah satu muridku, yang paling diam dan pemalu, Dinda, mengirim pesan yang membuatku terdiam lama. "Bu Naya, alhamdulillah,
Hari ini saya bisa bayar cicilan motor dari hasil jualan donat. Padahal dulu saya sempat nggak percaya diri ngapa-ngapain. Terima kasih, Bu. Aku membaca pesan itu di sela-sela membuat topping donat. Dan untuk kesekian kalinya, air mataku jatuh. Tapi, kali ini bukan karena aku merasa gagal, tapi karena aku akhirnya tahu bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Minggu sore, aku mengundang mereka semua ke toko. Kami duduk lesehan di lantai belakang, berbagi cerita sambil menyantap jajanan buatan masing-masing. Seorang, ibu berkata pelan, saya dulu pernah dipukul kenyataan sampai lupa rasanya dihargai, tapi ikut kelas ibu kayak ketemu jalan pulang. Yang lain menyambung, saya dulu malu jualan, tapi setelah lihat ibu berdiri sendiri dari nol, saya bilang ke diri sendiri, aku juga bisa. Aku tidak bicara banyak malam itu, karena aku tahu, yang mereka lihat bukan hanya kue-kue yang enak, tapi perempuan yang pernah jatuh dan memilih bangun. Setelah mereka pulang, aku menyalakan lilin kecil di altar kecil yang kutata di kamar. Di sana, aku simpan foto almarhum ibuku, secarik doa, dan satu catatan dari masa lalu. Aku membaca pelan catatan itu. Jangan takut sendiri. Karena di saat kamu mulai berjalan sendirian, kamu akan bertemu dengan dirimu yang paling kuat. Aku tersenyum. Karena ternyata benar. Sendiri bukan kutukan. Tapi proses bertemu dengan diri sendiri yang paling tulus. Dan kini, aku tak sendiri. Lagi, karena langkahku telah menjadi langkah banyak orang. Karena luka yang kupeluk, kini jadi pelukan bagi mereka yang butuh alasan untuk bertahan. Karena luka yang kupeluk, kini jadi pelukan bagi mereka yang butuh alasan untuk bertahan. Dan saat kamu bisa memeluk luka, bukan untuk mengasihani diri sendiri, tapi untuk menguatkan orang lain, disitulah kamu tahu. Kamu telah sembuh. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tidak semulus dulu, mataku tidak secerah dulu, tapi senyumku jauh lebih jujur. Karena sekarang, aku tidak lagi menunggu seseorang untuk menyelamatkanku. Aku tidak menyesal pernah mencintai Rendra. Aku juga tidak membenci Mita. Karena dari merekalah, aku belajar bahwa cinta yang dibangun dari pengorbanan sepihak hanya akan menumbuhkan ketimpangan. Dan hari ini, aku tak ingin balas dendam. Karena yang benar-benar menang, bukan mereka yang membalas, tapi mereka yang tetap tumbuh, meski pernah ditebang. Beberapa bulan lalu, aku mendapat kabar bahwa Rendra pindah ke luar kota. Kliniknya tutup dan rumah tangganya dikabarkan tak bertahan lama. Seseorang menanyakan, Bu, kamu nggak senang dengar itu? Aku hanya tersenyum. Tidak, karena aku tidak butuh dia hancur untuk merasa menang. Aku hanya butuh tenang. Dan ternyata, itu cukup. Di toko kuenya, Nayaku, aku menempel kutipan di dinding. Hidup bukan soal siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang paling tahu kenapa dia tetap melangkah. Setiap hari, aku melihat perempuan-perempuan datang, dengan wajah letih, semangat yang tinggal sisa, dan harapan yang nyaris padam, tapi mereka tetap datang, karena mereka tahu ada cahaya kecil yang bisa mereka pegang. Dan jika aku pernah menjadi titik paling gelap, kini aku memilih jadi lentera kecil. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk menuntun. Malam itu, aku dan Bayu duduk di depan toko yang sudah tutup. Angin lembut meniup pelan, dia menatapku sambil tersenyum. Kamu bahagia sekarang? Aku menatap langit, lalu menoleh padanya. Aku damai. Dan mungkin itu adalah bentuk kebahagiaan paling utuh yang bisa dimiliki seorang perempuan. Bukan karena akhirnya dicintai orang lain, tapi karena akhirnya ia mencintai dirinya sendiri, sepenuhnya.